Kalau kalian ngikutin Kudetek, pasti kalian tahu lah ya, daily drive HP ku itu adalah Samsung Galaxy S23 Ultra. Terus akhirnya memutuskan untuk ganti daily drive ke Oppo Find N3 Fold karena harganya udah turun tuh waktu itu. Jadi S23 Ultra ku jual waktu itu di bulan Oktober 2024 ya, tahun lalu sekitar 9,5 juta. Kenapa dijual murah banget bang? Karena port Type-C-nya rusak gara-gara diajak berenang ya, lagi-lagi diajak berenang tuh. Itulah alasan kenapa dijual murah. Terus akhirnya ganti ke Oppo Find N3 Fold. HP yang ku pakai jadi daily drive kurang lebih sekitar 4 bulanan lah, sampai akhirnya pindah lagi ke Oppo Find X8 Pro. Kenapa pindah lagi? Karena aku pribadi kurang cocok pakai HP foldable ternyata ya. Alasannya sederhana, karena bobotnya berat dan berasa bulky aja di tangan. Jadi Oppo Find N3-nya aku kasih ke cewekku karena doi demen main game dan nonton di layar yang gede, bre. Dan sampai akhirnya muncullah ini dia, Oppo Find N5 Fold. Sebuah foldable terbaru dari Oppo yang makin tipis, terus makin ringan, makin irit, dan makin lebar layarnya. Dan ternyata seri N Fold sempat absen tahun lalu ya. Nah, kehadiran Oppo Find N5 Fold resmi di Indonesia itu bikin generasi sebelumnya, yaitu Oppo Find N3 Fold, jadi lebih menarik kalau dilihat dari harganya, bre. Sekarang di pasaran itu udah 16 jutaan loh, unit baru pula. Tapi kalau kalian cari yang second itu bisa loh dapat di harga 13 jutaan atau bahkan ada yang 12 jutaan juga. Tapi perlu diingat kalau beli HP second itu di luar tanggung jawabku ya. Itu tanggung jawab kalian lah, kalian yang beli. Nah, di video kali ini kita coba compare ya si Oppo Find N5 Fold dengan generasi sebelumnya, yaitu Oppo Find N3 Fold. Kebetulan cewekku tuh masih make, bre, jadi bisa lah kita pinjem bentaran ya buat dibandingin. Tapi kita tetap fokusin ya buat nge-review atau bahas lengkap si Oppo Find N5 Fold ini. Kalau dilihat dari bobotnya, bre, Oppo Find N5 itu lebih ringan 10 gram dari Find N3, 229 gram berbanding 239 gram. Dan dari segi kapasitas baterainya itu lebih gede Find N5 loh. Mungkin material yang dipakai sih berpengaruh juga sih ya. Di Find N5 frame-nya tuh pakai aluminium alloy, sedangkan di Find N3 pakai frame aluminium murni. Jelas ini bikin Find N5 lebih ringan dan lebih kuat. Terus di bagian hinge atau engsel-nya pakai material titanium alloy, bikin hinge atau engsel-nya lebih kuat. Di presentasi kemarin itu buat dipakai ayunan loh. HP dipakai ayunan, bro. Manusia itu, bro. Aman ya kan? Oh ya, bre, engselnya yang sekarang tuh lebih kuat juga ya, yang tadi udah kita sebutin, dan bisa dibuka di berbagai jenis sudut. Kalau yang N3 itu kalau nggak salah di sudut kemiringan tertentu dia tuh langsung balik ke flat gitu. Sedangkan untuk material backdoornya, back cover keduanya tuh pakai bahan aerospace grade fiber. Unit tes kita ini warna yang misty white. Ada satu warna lagi itu cosmic black yang warna hitam. Yang kedua back covernya minim sidik jari karena pakai Dove. Kok beda ya sama Find N3 yang ada eco leathernya itu? Ya sebenarnya sih kalau kalian ambil misty white atau yang warna hitam juga, itu kalian bakal dapat cover kok atau case yang bahannya leather juga. Jadi sebenarnya feel-nya tuh tetap sama kalau pakai case ya. Dan materialnya ini bagus ya, solid dan mewah. Kalau dalam keadaan berdiri kayak gini, itu ternyata Find N5 lebih tinggi 7,5 mm dari Find N3, bre. Kalau dalam keadaan terlipat kayak gini, bedanya tuh kelihatan banget. Dari 11,7 mm punya si Find N3 jadi 8,9 mm punya si Find N5. Berarti lebih tipis hampir 3 mm. Nah, karena lebih tinggi, ternyata tombol power dan tombol volumenya juga ikut tinggi juga. Jadiku jadi harus adaptasi sama posisi tombolnya. Kurang natural itu. Dan secara aspek rasio, dalam keadaan terlipat seperti ini, layar Find N5 itu lebih besar dikit di 6,62 inci berbanding 6,31 inci di Find N3. Dan kalau dibuka kayak gini, itu kelihatan banget ya Find N5 lebih besar layarnya. 8,12 inci berbanding 7,82 inci, bre. Udah kelihatan lah ya perbedaan dimensi dari kedua HP ini. Tapi memang bezelnya masih sama-sama tebel sih ya. Tapi nggak apa-apa supaya nggak mistouch aja sih ya. Find N5 kalau dalam keadaan terbuka seperti ini, itu tipisnya bukan main, pak, ya kan? Lebih tipis dari 2 koin 500 perak yang ditumpuk loh. Ini mendekati ketipisan dari port USB Type-C-nya itu sendiri, bre. Atau sekitar 4,2 mm. Gila kan ya? Apakah ini adalah titik akhir era ketipisan body smartphone? Karena udah nggak mungkin lagi sih ya lebih tipis dari ini, bre. Port USB Type-C-nya itu udah tipis banget sih ya. Kalau di genggaman lebih nyaman sih ya, karena kan ketebalan bodinya udah sama kayak HP pada umumnya. Contohnya aja kita bandingin sama Oppo Find X8 Pro. 8,2 mm berbanding 8,9 mm. Jadi harusnya sih nggak ada worry lagi soal HP foldable yang bulky atau berat itu ya. Nah, kalau kalian teliti, ternyata slot SIM cardnya dari yang posisinya di bawah itu pindah ke atas, bre. Dan di Find N5 ini udah support eSIM maksimal sampai 2. Kalau di Find N3 itu belum support eSIM. Terus lubang mikrofonnya nambah banyak lagi. Kalau di Find N3 itu cuma ada 2 titik mikrofon, sedangkan di Find N5 ada total 5 titik mikrofon. 3 di bawah dan 2 sisanya ada di atas. Gelo itu banyak banget sih. Tapi sayangnya speakernya malah downgrade nih. Di Find N3 ada 4 titik speaker, kalau
kalau dalam keadaan terlipat, spekernya itu sejajar. Sedangkan kalau dalam keadaan terbuka, spekernya menyebar ke 4 sisi, jadi quad speaker. Sedangkan di speakernya di Fine N5 cuma ada 2 titik aja. Emang masih stereo sih, tapi ini bikin audio quality-nya jadi downgrade juga, bre. Jujur, kenapa suka sama Fine N3 Volt? Ya karena spekernya itu istimewa, enak didengar ya kan quad speakernya. Powernya itu mantep di N3, bassnya juga menggelegar. Sedangkan kalau di Fine N5 ini, powernya tuh jadi kurang, bassnya juga nggak begitu berasa. Sayang sekali ya kenapa spekernya harus downgrade. Mungkin tujuannya supaya bisa lebih tipis bodinya dan bobotnya bisa lebih ringan lagi. Karena memang komponen speaker sendiri kan bobotnya lumayan juga kan. Nah sekarang kita masuk ke aspek layarnya nih ya. Sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan ya. Panel luar itu pakai LTPO OLED 120 Hz yang bisa turun sampai 1 Hz supaya ya lebih hemat daya. Di resolusi 2616 x 1140p. Sedangkan layar dalamnya ini sama juga ya pakai panel foldable LTPO OLED 120 Hz yang support Dolby Vision dan punya HBM di 1400 nits dengan resolusi 2480 x 2248p. Tapi buat proteksi layar bagian luar ini ada upgrade, bre. Oppo menyebutnya menggunakan nano crystal glass. Sedangkan panel yang bagian dalam itu pakai dual shield flexible screen yang klaimnya 70% lebih kuat dalam impact resistant. Tapi harusnya layar bagian dalam ini lebih rentan sih dari layar bagian luar ya. Jadi harus hati-hati lah tetep lah. Dan kalau kalian tanya, crease-nya gimana ya bang? Atau tengah-tengahnya ini gimana ya bang? Sejauh ini foldable-nya Oppo itu jarang ada isu di bagian crease, bre. Bahkan Fine N3 aja yang udah pakai 1 tahunan lebih itu masih aman aja di bagian crease-nya ya. Dari segi visual juga samar-samar aja, nggak begitu kelihatan banget crease-nya. Tapi kalau kalian tanya bakal tahan berapa tahun ya harus dibuktikan sih ya itu kalau soal crease atau di bagian tengahnya ini ya. Karena kan baru pakai 1 tahun lebih dan terbilang hati-hati banget makainya. Jadi ya nggak gerusak-gerusuk gitulah. Jadi ya crease-nya aman lah. Dan proteksi yang berasa upgrade adalah IP rating, bre. Di Fine N3 cuma support IPX4 yang artinya cuma tahan cipratan air tak bertekanan. Sedangkan di Fine N5 itu support IPX6, IPX8 dan juga IPX9. Lengkap banget yang artinya tahan air dan juga tahan semprotan air bertekanan tinggi dan suhu tinggi juga tuh. Di presentasinya sih ditenggelamin tuh ya. Jadi nggak perlu worry lagi kalau hujan-hujanan. Sebenarnya yang spesial dari HP ini apa sih bang? Selain ya bisa dilipat kayak gini ya. Ya kelihatan banget kayak HP foldable pada umumnya. Nah bre, yang menarik dari HP ini sebenarnya dari develop software-nya. Karena Oppo sendiri tuh terkenal dengan UI-nya yang smooth, seamless dan jarang ada keluhannya. Fine N5 sendiri pakai OS Android 15 dan udah pakai ColorOS versi 15. Dan Oppo juga janjiin kasih update Android selama 6 tahun dan 2 tahun ekstra security patch. Nah, yang menjual dari Fine N5 ini ada di ekosistemnya yang udah lebih ramah ke warga buah-buahan, bre. Jadi HP ini bisa connect ke warga Apple. Bisa kirim file, foto atau video ke iPhone kayak AirDrop. Jadi si iPhone tinggal download aplikasi O+ Connect buat share foto atau video tadi, bre. Terus bisa remote control dari jarak jauh si MacBook-nya. Jadi tinggal download dan install O+ Connect di MacBook dan kalian login akun yang sama yang ada di HP Oppo kalian. Terus di HP kalian masuk ke pengaturan, terus ke menu connection and sharing, terus pilih remote PC control dan pilih add device. Nanti bakal muncul tuh device MacBook-nya. Dan kalian bisa copy file, foto atau video, drag and drop langsung ke MacBook secara instan. Ini memudahkan sekali, bre. Terus kalau buat remote control dari jarak jauh, caranya tinggal tap menu remote control, terus masuk ke menu password yang ada di HP kalian, terus kalian masukkan device code dan password yang tertampil di layar MacBook kalian. Dan tarah langsung bisa dipakai tuh remote controlnya. Kalau kalian lupa bawa MacBook, tinggal pakai HP ini aja buat remote control dari jauh. Tampilannya bisa diatur kok. Ada touchpadnya juga, keyboardnya juga mirip MacBook. Jadi ya oke lah ya fitur yang bisa dibilang bagus ini ya. Fitur ekosistem Oppo yang bisa menyelaraskan dengan produk Apple. Sebenarnya bisa ke Windows juga kok. Jadi ya respect lah ya buat Oppo. Dan sekarang kita lanjut ke aspek baterai kali ya. Karena memang biasanya foldable tuh baterainya kecil ya kan. Udah disebutin bahwasannya Oppo Find N5 itu bobotnya lebih ringan, bodinya lebih tipis, layarnya lebih lebar, dan baterainya lebih irit. Lah kok bisa? Karena kapasitasnya tuh naik lumayan gede, bre. Di Find N3 kapasitas baterainya cuma 4805 mAh, sedangkan di Find N5 baterainya naik jadi 5600 mAh. Ini karena Find N5 pakai teknologi baterai silikon karbon yang ukurannya super tipis, setipis kartu e-tol malah. Makanya bodinya itu bisa lebih tipis lagi, bobotnya juga bisa lebih ringan lagi karena di kapasitas 5600 mAh cuma sekecil ini, bre, baterainya. Gokil ya. Kita udah lakukan tes screen on time selama seharian full pakai internet data no wifi, pakai mode baterai balance dan penggunaan hybrid. Kadang pakai foldable-nya, kadang cuma pakai layar depannya aja. Dimulai dari jam 10 pagi itu baterai di 99%, terus jam 12 siang baterai turun jadi 68%, habis gaming bentaran lah ya. Terus di jam 3 sore baterai tersisa 46%, habis nonton YouTube. Terus di jam 6 sore baterai itu tersisa 25%. Terus di jam 7 malam baterai tersisa 12%. Jadi total screen on time di
Oppo Find N5 Fold ini dapat sekitar 7-8 jam. Ini angka yang gokil. Mengingat ini adalah HP foldable yang layarnya ada 2 dan juga resolusinya super tinggi ya. Jadi memang itu SOT daily ya buat nonton YouTube, scroll sosmed, sama main game bentaran 30 menit, 1 jam, 2 jam gitulah. Sedangkan buat chargingnya ada upgrade juga nih bre. Tadinya di Find N3 support charging 67 watt tapi nggak support wireless charging. Sekarang di Find N5 naik jadi 80 watt super VOOC dan sekarang udah support Air VOOC wireless charging 50 watt. Udah lengkap banget pak. Terus sekarang ada fitur reverse wireless charging. Jadi bisa ngecharge dari HP ini ke HP lain pakai kabel. Di pengujian kami charging dari 2% ke 50% butuh waktu 29 menit, sedangkan kalau sampai full butuh waktu 1 jam 12 menit. Kalau suhunya lebih adem, lebih cepat lagi tuh bre. Ini terbilang kenceng mengingat kapasitas baterainya yang sekarang udah makin gede bre. Dan sekarang kita mulai ngebahas performanya. Oppo Find N5 Fold pakai SoC terkencangnya Qualcomm saat ini yaitu Snapdragon 8 Elite, tapi ada pemangkasan sih ya. Cuma ada 7 core aja. 2 core Orion V2 Phoenix L dengan speed 4,32 GHz dan 5 core sisanya adalah Orion Phoenix V2M dengan speed 3,53 GHz. Sedangkan untuk RAM-nya 16 GB LPDDR5X dan punya kapasitas storage di 512 GB UFS 4 yang transfer speednya di kisaran 3000-an MB per second lah. Kalau dilihat dari skor Antutu 10-nya, Snapdragon 8 Elite di Oppo Find N5 ini ternyata cukup kencang ya. Dapat skor di 2,3 juta di mode baterai performance. Sedangkan di mode baterai balance, skor Antutunya turun sekitar 2 jutaan. Ini termasuk Snapdragon 8 Elite terkencang di HP lipat mengingat 8 Elite di Find N5 kurang 1 core ya bre ya. Andai aja 8 Elite-nya ini nggak dipangkas, kurasa skor Antutu 10-nya masih bisa lebih tinggi lagi. Karena kalau dilihat dari skor Geekbench 6 multi-core Find N5 tertinggal dari Snapdragon 8 Elite lainnya. Bahkan skor di single core-nya juga tertinggal. Sedangkan buat GPU skornya masih bisa diandelin lah ya kan. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan gaming. Karena memang HP Fold ini enak banget buat gaming pak. Aku udah pakai buat main game seru banget karena layarnya besar kan. Pertama game berat yaitu game Delta Force, ini termasuk baru juga ya. Pakai preset grafik kita pakai HD dengan frame rate 120 Hz, pakai Pro Gamer mode dan resolusinya dapat di 1584 x 1440p. Main 30 menit itu rata-ratanya dapat 80 fps. Emang sesekali bisa dapat 120 fps di awal games ya. Tapi lebih sering stagnan di 90 fps bre. Entah kenapa ya. Padahal kalau berdasarkan sensor suhu masih terlihat adem banget di kisaran 40 derajat Celcius di bagian layar dan 39,4 derajat Celcius di bagian backdoornya. Itu pun cuma di area chipsetnya aja. Di area layar masih adem banget, sampai nggak berasa hangatnya. Dan buat baterainya main 30 menit cuma berkurang 11% aja. Ini cukup irit ya buat sebuah HP foldable. Mengingat kita mainnya itu pakai layar yang besarnya bre. Biar pengalaman mainnya tuh makin seru lagi ya kan. Game kedua ada game Genshin Impact. Kita tes di preset highest atau rata kanan pakai Pro Gamer mode dan resolusinya dapat lebih tinggi lagi di 1920 x 1740p. Main 30 menit rata-rata tuh dapat di 54 fps. Di awal sih bisa dapat 60 fps rata-ratanya. Tapi setelah itu turun ke 50 fps bre. Dan kalau suhunya turun, performanya naik lagi ke 60 fps. Jadi kayak ada limitasi dari gamenya supaya nggak panas-panas banget lah suhunya. Tapi hasilnya nggak ngecewain kok ya. Suhunya jadi terjaga di 41 derajat Celcius aja. Dan lagi-lagi titik panasnya ada di bagian chipset bre. Di bagian lain mah kagak panas sama sekali. Bener-bener enjoy main game di Find N5 ini. Karena kan layarnya gede ya. Dan buat konsumsi baterainya main 30 menit berkurang 16%. Walau kelihatan boros, ini wajar ya. Karena kita mainin di layar gede dan resolusinya juga gede juga. Game ketiga masih game AAA yaitu ZZZ yang kita mainkan dengan preset rata kanan dan tetap main di Pro Gamer mode. Resolusi yang dipakai lebih tinggi lagi dari Genshin Impact. Main di resolusi 2020 x 1831p. Ini hampir mendekati resolusi native dari HP-nya ini bre. Main 30 menit performanya terbilang cukup stabil buat dapat 60 fps. Tapi buat suhunya udah mulai ganggu nih bre. Di game ini kayaknya nggak ada limitasi gitu. Bener-bener di-push ke 60 fps. Area backdoor menyentuh 43 derajat Celcius, sedangkan area layar malah tembus 45 derajat bre. Tapi lagi-lagi titik panasnya cuma ada di bagian chipsetnya kok. Bagian lain mah masih adem aja. Dan buat konsumsi baterainya main selama 30 menit menguras baterai sekitar 14%. Ini sedikit lebih irit ketimbang game Genshin Impact tadi. Padahal resolusi yang dipakai lebih tinggi loh. Suhunya lebih panas. Tapi kok baterainya lebih irit ya? Apa ini tergantung sama game yang dimainin ya? Coba dah komen di bawah. Game terakhir ada game Mobile Legends, game yang ringan lah. Main di preset grafik ultra, frame rate ultra juga. Pakai Pro Gamer mode, resolusi yang dipakai adalah 1860 x 1686p. Main 1 jam dapat rata-rata stabil di 115 fps bre. Sempet drop ke pertengahan game, tapi abis itu naik lagi ke 120 fps kok. Buat suhunya jelas adem ya. Di kedua sisi cuma kisaran 38 derajat kok. Buat penggunaan baterainya main 1 jam berkurang 16%. Terakhir kita bakal bahas kameranya kali ya. Kesan pertama ketika ngeliat spesifikasi yang ada dari Oppo Find N5 Fold ini, kok kameranya downgrade ya bre? Sebenarnya masih pakai konfigurasi 3 lensa kok. Lensa utamanya sebenarnya upgrade sih ya. Tadinya 48 megapiksel OIS dengan sensor LYT T808 di Find N3 naik jadi 50 megapiksel OIS dengan sensor LYT juga tapi LYT 700. Ini bikin hasil fotonya lebih detail ya kalau di zoom kayak gini bre. Karena kan megapikselnya lebih gede juga dan lebih kontras juga
hasilnya. Tapi bre, di lensa telefoto periskop di Find N3 yang tadinya 64 megapiksel OIS dengan sensor OmniVision 64B turun jadi 50 megapiksel OIS dengan sensor JN5 di Find N5 ini. Dan buat hasil foto di lensa periskopnya, entah kenapa di Find N3 punya warna yang natural dan akurat. Kontras di muka juga cukup bagus, shadow di muka juga cukup kuat dan ngasih kesan realistik bre. Sedangkan di Find N5 warna kulit tuh terlihat lebih pop up terutama di muka dan daunnya. Noise-nya tuh hampir nggak kelihatan ya, padahal di ISO tinggi. Ini kelihatan banget ya software processingnya yang bagus. BTW kita jepret dalam keadaan auto semua ya. Jadi kalau tadi ISO-nya tinggi itu ya karena memang auto. Sedangkan di foto close up gini kelihatan juga kalau di Find N3 hasilnya lebih natural dan detail. Sedangkan di Find N5 kelihatan terlalu overexposure. Tapi hasilnya jadi lebih halus ya. Terus foto di indoor hasilnya tetap Find N3 lebih natural. Sedangkan di Find N5 sedikit lebih baik lah. ISO-nya nggak begitu tinggi tapi white balance-nya ke arah warm atau ke oren-orenan gitu bre. Tapi buat blurnya di Find N5 lebih rapih dan lebih natural. Sebenarnya kalau nggak disandingin sama Find N3, hasil dari Find N5 kelihatan bagus-bagus aja sih. Processing AI-nya tuh lebih ke arah soft gitu bre, dan lebih kuat gitu processing AI-nya. Dan ada satu keunggulan yang Find N3 tidak punya, yaitu makro telephoto lens. Di Find N5 bisa foto makro 10 cm yang hasilnya cua Mixoro. Sedangkan di lensa ultrawide-nya ternyata downgrade-nya lumayan banget nih. Tadinya 48 megapiksel ultrawide, di N5 turun jadi 8 megapiksel ultrawide. Yang bikin perekaman video di lensa ultrawide-nya si Find N5 nggak bisa pakai resolusi tertinggi di 4K 60 fps. Sedangkan di Find N3 bisa rekam 4K 60 fps di semua lensa. Terus buat lensa selfie-nya juga downgrade nih. Di Find N3 tadinya 20 megapiksel turun jadi 8 megapiksel. Ini berlaku juga di lensa selfie covernya. Tadinya 32 megapiksel turun jadi 8 megapiksel juga. Yang hasilnya kelihatan banget kalau Find N3 lebih detail di lensa selfie bagian dalam pun demikian bre. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera utama di resolusi 4K 30 fps biar sama ya. Ini lensa utama dan kita coba ke lensa ultrawide-nya. Wih, ada perubahan warna tadi ya di N3, terus kayak ada delay dikit. Terus kita ke lensa utama lagi. Tuh, padahal nekannya sama, tapi di N3 tuh responnya lebih lama. Kita ke ultrawide lagi. Tuh kan. Dan kita coba ke telefotonya gimana nih. Langsung dari ultrawide ke telefoto. Tuh ya, agak delay sedikit nih. Kita balik lagi ke lensa utama. Jadi kesimpulannya untuk zoom in zoom out di N3 itu responnya lebih lambat padahal nekannya sama ya. Kalau di N5 udah mulai cepet dan udah mulai smooth lah. Ini dari lensa utama ke lensa telenya coba. Tuh. Oke. Kalau buat stabilisasi N5 lebih baik ya di 4K 30 fps. Dibandingkan N3 stabilisasinya masih agak goyang dikit. Oke, sedangkan ini adalah lensa selfie-nya di resolusi tertinggi juga, yaitu 4K 30 fps. Dan kalau dilihat dari detailnya, aku ngerasa detailnya itu bagusan di N3 ya. Lebih kontras gitu ya. Tapi di N5 itu lebih rapih pak. Warnanya lebih pop up juga. Kalau untuk stabilisasinya di N5 lebih bagus daripada di N3. Processingnya lebih oke lah. Dan untuk viewing angle-nya ya 11-12 lah. Tapi untuk warnanya aku ngerasa lebih suka di N5 sih. Lebih enak dilihat gitu loh, lebih warm. Kalau di N3 itu kayak kasar gitu loh teksturnya. Gimana menurut kalian? Sedangkan ini untuk lensa covernya ya, lensa selfie covernya. Dan lagi-lagi di N5 itu mukaku lebih halus daripada di N3. Padahal kalau dari segi resolusi, yaitu 8 megapiksel versus 32 megapiksel ya kalau nggak salah. Jadi, tapi kalau dari video, aku ngerasa di N5 ini lebih baik lah prosesinya pak, daripada di N3. Gimana menurut kalian? Dan terakhir kita bahas beberapa fitur yang kelewat ya, mulai dari AI-nya dulu dah. Pasti ada AI Gallery ya, lengkap ya. Ada AI Eraser, Enhance Clarity, Unblur, dan Remove Reflection. Tapi sayangnya tidak ada AI Expansion-nya di sini. Di Gallery Editor juga kita bisa edit watermark-nya juga. Banyak pilihan watermark-nya juga bre. NFC juga pasti ready. Terus kalian bisa buka galeri di 2 tab berbeda juga kayak gini bre. Kalau misalkan mau bandingin kedua foto gitu. Maksimal kalian bisa buka 3 tab aplikasi berbeda kayak gini bre. Ini berguna banget sih ya buat bikin time
timestamp kalau misalkan aku pakai ya, sambil buka WA misalnya. Terus bisa pakai floating window juga ya. Sedangkan buat fingerprintnya bukan di layar lagi ya bre, melainkan di tombol powernya ini. Akurasinya cukup cepet lah, tapi nggak secepat fingerprint ultrasonic. Terus ada satu tombol switch gitu di samping kanan, ini buat atur mode kayak silent, ringing, dan vibrate gitu bre. Terus ada fitur AI translator conversation gitu, jadi layar bagian luar bisa menampilkan translate-nya. Ada Indonesianya juga tuh coy. Terus ada AI Samurai buat ngeringkas bacaan yang ada di web browser biar makin singkat bacanya. Terus ada AI Speak buat bacain yang ada di web browser buat kalian yang malas baca. Tinggal dengerin aja pakai AI Speak tadi bre. Jadi kira-kira itu dia untuk ulasan atau review lengkap kita mengenai HP foldable terbaru dari Oppo, itu Oppo Find N5 Fold. Dan sekarang kita masuk kesimpulan, ini adalah HP foldable tertipis di dunia saat ini bre. Cuma 4,2 mm aja dalam keadaan terbuka kayak gini. Baterainya gede, 5600 mAh, performanya Snapdragon 8 Elite, main game enak banget. Kameranya memang ada downgrade karena dengan tujuan ya supaya tipis dan ringan bre. Layarnya makin gede dan desainnya makin oke sih aku lihat sih ya. Tapi gimana menurut kalian? Dengan harga 28 juta kembali 1000 sih, kalau kalian gajinya 50 juta sebulan bisa lah beli ini ya, daripada beli iPhone gitu kan. Buat ekosistemnya juga ini mantep banget ya, tinggal dilengkapin aja ya untuk development softwarenya dari si Oppo ini atau Color OS-nya ini ya bre. Sisanya sih memang kekurangan dari HP ini ya tadi ya, spekernya downgrade, terus kameranya downgrade, tapi sisanya tuh upgrade banget kok. Ini adalah HP yang hampir sempurna lah, HP foldable yang hampir sempurna pak. Tapi gimana menurut kalian lah? Lagi-lagi coba komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku si calon terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.